Saya akan ulangi. Bagaimana menjaga keberlanjutan budaya organisasi? Keberlanjutan budaya organisasi dapat dilakukan melalui rekrutmen karyawan yang berpikiran dalam tanda kutip cocok atau sesuai. Jadi ketika merekrut karyawan baru, merekrut pegawai baru, merekrut anggota baru, maka dicari orang-orang yang sesuai atau dapat melaksanakan budaya organisasi yang sudah ditentukan. Kemudian, bagaimana caranya menjaga keberlanjutan budaya organisasi? Dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada karyawan baru ini. Itulah pentingnya kenapa ada masa orientasi. Maka kenapa pentingnya dilakukan PKKMB seperti yang pernah Anda lakukan ketika mulai masuk di UTM ini. Nah, ini adalah penerapan budaya organisasi yang kuat dan budaya organisasi yang lemah tadi. Silakan Anda pahami, saya kira tidak ada masalah dengan penjelasannya. Nah, bagaimana caranya? Karyawan atau orang yang sudah masuk di dalam sebuah organisasi itu mempelajari budaya organisasi atau dalam sebuah organisasi. Pertama melalui sebuah cerita, Cerita tentang apa? Tentang kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa penting pada masa yang lalu. Bagaimana tindakan orang-orang membangkitkan semangat organisasi. Bagaimana kisah pendirian perusahaan. Bagaimana jatuh bangunnya perusahaan pada masa yang lalu. Ini adalah cerita-cerita, ini adalah kisah-kisah. Sehingga karyawan bisa mempelajari budaya organisasi itu. Ritual, bukan berarti ritual dalam artian seperti ritual keagamaan. Misalnya ada penghargaan bagi karyawan yang berprestasi pada suatu akhir tahun atau pada malam memperingati ulang tahun perusahaan misalkan. Nah, ada rangkaian aktivitas yang berulang-ulang dengan memperingati dengan memberikan penghargaan setiap tahun misalkan. Ini kan aktivitas yang berulang-ulang yang mengekspresikan memperkuat nilai-nilai organisasi. Bagaimana misalkan perusahaan setiap tahun melakukan gathering misalkan. Gathering kepada semua anggota organisasi. Baik mulai dari top manajemen, mulai dari direktur sampai dengan tukang sapu perusahaan misalkan ya. Itu bersama-sama menikmati kebersamaan bersama keluarganya di suatu tempat misalkan. Nah, ini merupakan sebuah ritual yang setiap tahun atau setiap periode itu dilaksanakan. Artinya bahwa ada aktivitas yang secara periode, secara berkala itu dilakukan. Ini memperkuat budaya organisasi. Ada simbol-simbol kebendaan atau ada simbol-simbol katakanlah bangunan atau monumen yang dikembangkan di sebuah perusahaan, atau mungkin simbol dari merek perusahaan atau lambang logo perusahaan. Ini adalah simbol-simbol yang memperkuat budaya organisasi perusahaan. Nah, ada bahasa-bahasa, akronim atau jargon atau frase yang dikembangkan dalam arti khusus untuk suatu organisasi. Ekonomi kompak misalnya, kompetitif, objektif, mandiri, akhlakul karimah, ya, dan ini merupakan sebuah akronim, sebuah semangat, menyemangati. Universitas Trunojoyo API akronim dari amanah, peduli, dan kreatif. Nah, ini adalah sebuah akronim. Ada di sebuah perusahaan yang membuat akronim-akronim tertentu dalam artian untuk mengembangkan budaya organisasi atau memperkuat budaya organisasi itu. Budaya organisasi akan mempengaruhi manajer dalam mengambil keputusan. Budaya organisasi menjadi pedoman bagi manajer untuk mengambil keputusan. Budaya organisasi mencerminkan tindakan seorang manajer itu pantas atau tidak pantas di sebuah organisasi. Ya, sebuah organisasi mencerminkan nilai dan semangat organisasi, dan itu akan mempengaruhi kekuatan dan kelemahan dari budaya organisasi yang dikembangkan oleh sebuah organisasi. Nah, bagaimana sebuah organisasi itu
dipelihara, dikembangkan, dimantapkan kepada seluruh organisasi. Bisa dilakukan melalui beberapa hal ini yang digambarkan dalam gambar ini. Ada sebuah filosofi yang dikembangkan oleh pendiri organisasi. Nah, filosofi ini kemudian diseleksi ya, dipilih mana filosofi yang paling tepat bagi dikembangkan untuk menjadi dipedomani menjadi budaya organisasi. Seleksi filosofi ini kemudian diputuskan oleh pimpinan tertinggi atau top management, dewan direksi, dewan direktur ya. Nah, kemudian dilakukanlah sosialisasi kepada seluruh anggota organisasi. Nah, ini menjadi budaya organisasi yang akan dikembangkan dan ini akan selalu dievaluasi dan dimantapkan. Tentu namanya budaya akan berubah, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman di mana organisasi itu berada. Keputusan manajemen pun akan dipengaruhi oleh budaya organisasi. Baik keputusan manajemen di dalam menetapkan sebuah planning atau perencanaan, bagaimana keputusan manajemen di dalam membuat mengorganizing, bagaimana keputusan manajemen di dalam melakukan leading, dan bagaimana keputusan manajemen di dalam melakukan controlling. Ini sangat kuat dipengaruhi oleh keputusan ini sangat kuat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Pada masa kini terdapat isu-isu budaya organisasi yang dikembangkan di dalam ilmu manajemen. Bagaimana sebuah organisasi itu diciptakan budaya etika, sikap toleransi atas risiko. Semua keputusan pasti ada risikonya. Bagaimana kita menoleransi risiko itu? Semua keputusan bukan tanpa risiko. Semua ada risikonya. Nah, bagaimana kita menoleransi risiko yang muncul? Nah, ini merupakan budaya etik. Tidak ada sesuatu yang tanpa risiko. Ada tingkat agresivitas, tingkat persaingan, mulai dari persaingan yang lemah sampai yang kuat. Ini budaya etika. Bagaimana bersaing dengan baik? Bagaimana bersaing, menghindari persaingan-persaingan yang tidak baik di antara satu dengan yang lainnya. Nah, berfokus kepada makna daripada hasil. Apa gunanya hasil bagus tapi tidak ada maknanya? Nah, yang terkini adalah budaya yang menciptakan inovasi. Budaya menciptakan inovasi. Semua dituntut untuk melakukan inovasi. Ini merupakan sebuah tantangan yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk melakukan inovasi. Bukan hanya top management, tapi sampai dengan para karyawan paling bawah juga dituntut untuk melakukan inovasi, ditantang untuk melakukan inovasi. Nah, bagaimana mereka menghadapi menciptakan inovasi itu, menyikapi risiko yang akan muncul dari sebuah inovasi. Tidak ada inovasi yang tanpa risiko. Semua risiko ada, muncul risikonya. Ini adalah budaya-budaya inovatif. Freedom, kebebasan. Trust and openness, keterbukaan dan kepercayaan. Ini adalah budaya-budaya untuk melakukan inovasi, bagaimana menciptakan trust and openness. Bagaimana berinovasi menciptakan idea time. Menciptakan ide-ide pada waktu-waktu tertentu. Bagaimana berinovasi dengan menciptakan lingkungan budaya yang playfulness atau dalam kondisi yang menyenangkan, penuh humor. Bagaimana menghadapi sebuah konflik, menyelesaikan sebuah konflik. Ini perlu suatu inovasi. Bagaimana mengatasi perdebatan. Nah, ini adalah sebuah inovasi yang perlu dicarikan inovasi agar tidak melemahkan budaya organisasi. Yang paling penting adalah hal penting lainnya adalah bagaimana menciptakan budaya responsif terhadap pelanggan. Pelanggan adalah merupakan faktor yang paling utama dalam keberhasilan sebuah mencapai kinerja yang baik dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, bagaimana responsiveness kepada pelanggan ini dikembangkan menjadi sebuah budaya organisasi yang sangat baik.
Ini adalah beberapa cara bagaimana bagaimana upaya untuk menciptakan budaya etika. Misalkan salah satu contoh saja, misalkan menjadi seorang manajer itu harus menjadi role model, menjadi suri tauladan bagi karyawan bawahannya. Ini adalah bagaimana sebuah etika dikembangkan di dalam sebuah organisasi. Demikian yang lainnya. Kemudian bagaimana agar budaya responsiveness kepada karyawan itu dapat dikembangkan? Salah satu yang bisa dilakukan, yang bisa saya jelaskan di sini adalah bagaimana perusahaan akan mempekerjakan orang yang memang memiliki kemampuan, memiliki perilaku yang konsisten untuk mau melayani kepada pelanggan. Bagaimana orang yang akan direkrut ini friendliness, artinya friendly, artinya suka menganggap orang itu sebagai teman yang bagus begitu ya, antusias, penuh perhatian, sabar, memiliki kepedulian kepada yang lain, dan dia mau mendengarkan apa cerita pelanggan, apa komplain pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada dia. Ini adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan mengembangkan budaya responsif kepada karyawannya. Nah, bagaimana menciptakan spiritualitas dan budaya organisasi? Bisa jadi sebuah budaya diciptakan mengandung makna spiritual. Artinya bagaimana menumbuh kembangkan nilai-nilai organisasi tentang kesadaran akan makna hidup. Jadi, semua agama menjalankan tentang kesadaran akan makna hidup. Dengan memahami makna akan hidup seseorang, maka dia akan berusaha melakukan pekerjaannya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau dalam agama Islam ada sebuah ayat gitu ya yang menceritakan bahwa khairunas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Saya kira di agama apapun juga diajarkan hal-hal seperti ini. Nah, ini adalah menunjukkan sebuah spiritualitas di tempat kerja. Nah, setiap organisasi pasti memiliki makna dalam menjalankan spiritualitas ini. Ini akan tercermin di dalam beberapa hal di situ. Mungkin sadar sebuah organisasi itu sadar dan memaknai bagaimana nilai spiritualitas itu penuh makna dan kuat apabila dikembangkan di dalam organisasi. Organisasi yang spiritual, yang mengikuti budaya spiritualitas ini, maka dia akan akan mengakui pengembangan individu, percaya akan keterbukaan, selalu mengembangkan karyawannya atau empowerment of employment, dan toleransi terhadap ekspresi karyawannya. Artinya ada karyawan yang beragama Kristen misalkan menjalankan ibadah ke gereja, itu toleransi. Ada karyawan beragama Islam pada hari Jumat harus sembahyang ke masjid untuk berjamaah sholat Jumat. Ini adalah ekspresi dari karyawannya dan itu ditoleransi di dalam sebuah organisasi. Ini adalah manfaat spiritualitas tadi itu yang saya kira mudah difahami oleh Anda semua untuk membacanya. Nah, berikutnya apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah tentang budaya organisasi. Untuk mencapai kinerja organisasi, artinya kemampuan seorang manajer dalam mempengaruhi kinerja organisasi, di samping dipengaruhi oleh seberapa kuat kemampuan seorang manajer dalam mencapai kinerja organisasi. Yang pertama tadi dipengaruhi oleh budaya organisasi. Berikutnya juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal perusahaan. Nah, apa itu lingkungan eksternal perusahaan? Barangkali akan saya jelaskan di dalam slide ini sampai dengan terakhir.